Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah skripsi dari Galih Dian Pratama yang berjudul Kualitas WPC dari kayu sengon berdasarkan komposisi rasio campuran plastik, limbah polipropilen, dan juga biji plastik polietilen. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan membahas skripsi dari Galih Dian Pratama yang di sini judul dari skripsi Galih Dian Pratama yaitu kualitas WPC wood plastic composite dari kayu sengon berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah polipropilen dan juga biji plastik polietilen. Nah, pendahuluannya yaitu tentunya kita akan membahas tentang bagaimana kebutuhan hasil hutan berupa kayu dan berbagai produk lanjutannya terus meningkat sejalan dengan perkembangan manusia dan teknologinya yang mengikutinya. Di sisi lain tentunya persediaan kayu secara nyata semakin menipis dengan pesatnya penebangan hutan produktif yang tidak diimbangi dengan keberhasilan penanaman kembali. Lalu kondisi ini pun diperparah dengan adanya penjarahan hutan besar-besaran yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan mensubstitusi penggunaan kayu yang selama ini oleh produk komposit dari bahan-bahan bukan berkayu yang masih terbatas atau belum optimal pemanfaatannya untuk menutupi permintaan kayu yang semakin harinya meningkat tanpa mengurangi kualitasnya secara optimal. Plastik. Tentu kita tahu saat ini penggunaan plastik sebagai material utama pada berbagai jenis produk kebutuhan manusia, terutama pada kota-kota besar seperti Samarinda ini, sudah bukan hal yang baru lagi. Bahkan tentu dalam keseharian, plastik dapat ditemui pada hampir semua barang yang digunakan manusia. Misalnya botol minuman, pembungkus makanan, gelas kemasan, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Dominasi penggunaan plastik dalam berbagai jenis produk tersebut tentu tidak terlepas dari sampah ataupun limbah yang ditimbulkan. Sebagai material non-organik, jika tidak cepat diolah dengan baik, maka sampah plastik tentu potensial dapat mencemari lingkungan karena sebagai bahan yang sulit untuk terdegradasi atau terdekomposisi. Nah, adapun 3 upaya untuk menanggulangi masalah limbah sampah ini yaitu 3R. Salah satu yang paling banyak digunakan pada saat ini yaitu reuse, reduce, dan recycle. Upaya reuse diantaranya dengan menggunakan kembali kantong plastik untuk berbelanja, memanfaatkan tempat cas plastik untuk pot atau ember, dan juga sebagainya. Lalu ada upaya reduce. Nah, dengan mengurangi penggunaan plastik, sehingga tentu kita akan mengurangi konsumsi atau kita mengurangi hasil limbah plastik yang kita pakai. Nah, bagaimana caranya? Tentu dalam keseharian kita diusahakan untuk mengurangi pengkonsumsian terhadap plastik tersebut. Lalu upaya ketiga yaitu ada recycle, yaitu dengan memanfaatkan limbah plastik menjadi komposit. Salah satunya, ya. Upaya recycle ini tentu masih banyak lagi caranya. Nah, dalam skripsi ini kita akan membahas upaya recycle, ya, dari limbah plastik ini kita manfaatkan untuk menjadi komposit. Tentunya dalam upaya mengurangi limbah plastik inilah dapat digunakan sebagai material pengganti kayu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam membuat papan. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar untuk produk yang bernilai. Mengingat bahwa besarnya kebutuhan kayu dalam pembuatan papan komposit, maka pemanfaatan limbah-limbah plastik ini yang akan menjadi alternatif sebagai bahan pengganti kayu ataupun papan. Oke, kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang WPC, wood plastic composite. WPC tentunya memiliki keunggulan di mana kayu dan plastik saling mendukung. Kayu sebagai pengisi bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi densitas, dan juga biaya per unit volume, sedangkan plastik sebagai matriks akan meningkatkan kekuatan dan sifat fisik komposit yang terbentuk.
sehingga tahan terhadap air dan juga rayap. Nah, untuk plastik digolongkan menjadi dua. Yang pertama, yaitu plastik termoplastik, adalah plastik yang dapat dicetak berulang-ulang dengan panas. Contohnya yaitu polietilen, polipropilen, polistiren, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada plastik thermosetting. Plastik yang ini mengalami kondisi tertentu dan juga tidak dapat dicetak kembali karena bangun polimernya berbentuk jaringan 3 dimensi. Contoh dari plastik thermosetting yaitu poliuretan, urea formaldehid, melamin formaldehid, polyester epoksi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini tentu kita menggunakan jenis plastik termoplastik, yaitu polipropilen yang berasal dari plastik bekas air mineral dan juga polietilen, yaitu biji plastik yang ada dan kita dapatkan dari pabrik untuk membandingkan kualitasnya. Di Indonesia, bahan baku pembuatan WPC yang berupa limbah plastik belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan menjadi problematika serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan plastik bekas air mineral dan plastik biji yang dibeli dari pabrik. Menggunakan bahan pengisi atau filler dalam penelitian ini adalah serbuk gergaji dari kayu sengon, karena bahan kurang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun industri, karena hanya dianggap sebagai sampah yang dapat membusuk dan dapat terurai sendiri. Sedangkan dalam limbah serbuk gergajian mengandung lignoselulosa yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan papan komposit. Penambahan atau filler ke dalam matriks bertujuan meningkatkan kekakuan, mengurangi densitas dan biaya per unit volume, sedangkan dengan adanya matriks polimer ini di dalamnya, maka kekuatan dan sifat fisiknya juga akan meningkat. Tentu dari penelitian ini hasil yang diharapkan adalah memberi informasi dan data mengenai rasio campuran terbaik dari plastik polipropilen dan juga polietilen terhadap kualitas WPC atau papan plastik serbuk kayu sengon ini. Kita akan membahas dengan pengertian-pengertian. Yang pertama ada pengertian WPC. WPC merupakan singkatan dari Wood Plastic Composite, yaitu suatu produk komposit yang ramah lingkungan yang merupakan penggabungan antara serbuk kayu sebagai pengisi atau fill, komposit kayu. Dan juga komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk yang terbuat dari lembaran atau potongan-potongan kecil kayu yang direkat bersamaan. Penambahan atau filler ke dalam matriks bertujuan mengurangi densitas, meningkatkan kekakuan, mengurangi biaya per unit volume. Dari segi kayu, adanya matriks polimer di dalamnya, maka kekuatan dan sifat fisiknya juga akan meningkat dengan plastik termoplastik sebagai matriksnya. Nah, keunggulan dan kegunaan WPC. Struktur berpori-pori kayu, terdiri atas lignin, selulosa, dan hemiselulosa, diisi dengan bahan padat, plastik, dan zat yang cukup keras. Maka pada prinsipnya WPC akan menampilkan sifat mekanik yang unggul, dimensi yang stabil, lebih tahan terhadap kimia dan degradasi biologis, dan juga daya serap yang rendah daripada bukan resapan dari kayu. Produksi WPC bergerak melalui dua fase berbeda, yaitu peresapan dengan monomer atau oligomer, lalu diikuti dengan polimerisasi di dalam kayu. Biaya produksi yang lebih murah, bahan baku melimpah, fleksibel dalam proses pembuatan, kerapatannya rendah, lebih bersifat biodegradable dibandingkan plastik, memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan bahan baku asalnya. Dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Nah, adapun standarisasi WPC yaitu pengujian papan plastik mengacu pada standar SNI dan juga Japanese Industrial Standard yaitu atau JIS. Dengan nilai parameter standar pengujinya sebagai yang terlampir pada tabel. Dengan parameter sifat dan mekanika, kerapatannya tentunya 0,4 sampai 0,9 gram per cm kubik untuk SNI dan juga 0,4 sampai 0,9 gram per cm kubik. Kadar air kurang lebih
14% untuk SNI, dan 5-13% untuk yang Japanese Industrial Standard, dan seterusnya. Oke, kita masuk kepada proses pembuatan dari WPC itu sendiri. Yang pertama, ada 3 tahapan, ada tiga proses dalam pembuatan WPC ini, yaitu 3 macam proses. Yang pertama ada proses 1 tahap, yaitu semua bahan baku dicampur terlebih dahulu secara manual, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengadon dan diproses sampai menghasilkan produk komposit. Yang kedua ada proses yang memiliki 2 tahap atau disebut proses 2 tahap. Bahan baku plastik dimodifikasi terlebih dahulu, lalu kemudian bahan pengisi dicampur secara bersamaan di dalam alat pengadon dan dibentuk menjadi komposit. Nah, untuk yang ketiga yaitu kombinasi dari proses 1 tahap dan juga proses 2 tahap yang dikenal dengan proses kontinu. Pada proses ini bahan baku dimasukkan secara bertahap dan berurutan di dalam alat pengadon, kemudian diproses sampai menjadi produk komposit. Secara umum tentunya proses pembuatan papan plastik dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Persiapan bahan baku, lalu pembuatan matriks dan juga pembuatan pengisi atau filler. Lalu dilakukan pengeringan pada keduanya, dilakukan penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, lalu pengujian yang berupa pengujian sifat fisika dan juga pengujian sifat mekanikanya. Faktor-faktor kunci terhadap kualitas papan komposit menurut Maloney 1993 dalam Saputri tahun 2015, yaitu ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap kualitas papan komposit, antara lain jenis kayu, bentuk partikel, kerapatan papan, profil kerapatan papan, jenis dan kadar serta distribusi perekat, kondisi pengempaan, yaitu suhu, tekanan, dan waktu, lalu kadar air adonan, konstruksi papan, partikel alignment, dan kadar air partikel. Pembahasan limbah kayu. Limbah kayu tentunya dalam industri itu sangat banyak ya. Nah, limbah dari hasil industri penggergajian tentunya tersisa akibat proses penggergajian yang menurut bentuknya dapat berupa serbuk gergaji atau bisa disebut sawdust, sebetan atau slice dari kayu tersebut, potongan-potongan atau trims, dan serutan atau shaving. Ini menurut Ruhendi 1976 dalam Amaliyah 2005. Lalu Ruhendi dalam Amaliyahnya ini mengemukakan bahwa dalam proses penggergajian selalu banyak kayu yang tidak dapat dipergunakan dan merupakan sisa kayu. Limbah yang terjadi saat proses penggergajian merupakan sebetan, serbuk gergajian, potongan kayu tambahan dengan kayu yang belah atau rusak yang tidak dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan hanya dapat digunakan sebagai kayu bakar. Pada saat ini banyak dipermasalahkan mengenai banyaknya limbah perkayuan yang terdapat pada pemungutan hasil hutan dan industri pengolahan kayu. Limbah yang dihasilkan diperkirakan 50%, sedangkan limbah ini bila diolah akan menghasilkan barang-barang yang tidak kecil artinya, seperti pensil, korek api, dan papan-papan buatan. Oke, sedikit kita bahas tentang plastik lagi, yaitu plastik merupakan suatu bahan polimer yang tidak mudah terdekomposisi. Nah, semua sudah paham tentunya bagaimana bahayanya plastik ini. Plastik tidak mudah terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai karena sifat-sifat khusus yang dimilikinya, yaitu polimer rantai panjang sehingga bobot molekulnya tinggi, di mana atom-atom penyusunnya saling mengikat satu sama lain.
Secara garis besar, plastik dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yakni plastik bersifat termoplastik dan bersifat termosetting. Termoplastik dapat dibentuk kembali dengan mudah dan diproses menjadi bentuk lain, sedangkan jenis termosetting bila sudah mengeras tidak dapat digunakan kembali. Oke, sedikit penjelasan ulang tentang termoplastik ya. Termoplastik tentunya dapat digunakan berulang kali atau recycling dalam temperatur tinggi. Termoplastik merupakan polimer yang akan menjadi keras apabila didinginkan. Jika dipanaskan, material ini memiliki kemampuan untuk mengalir atau mencair kembali. Nah, pembahasan tambahan untuk plastik termoplastik ini yaitu ada dua tipe struktur yang berbeda, yaitu amorf dan semi kristalin. Bahan-bahan yang termasuk termoplastik. Nah, polietilen dibagi menurut massa jenisnya menjadi dua jenis, yaitu low density polyethylene dan high density polyethylene. Low density polyethylene punya massa jenis antara 0,91 sampai 0,94 gram per mililiter. Separuhnya berupa kristalin dengan kadar 50 sampai 60% dan memiliki titik leleh pada suhu 115 derajat Celcius. Sedangkan high density polyethylene bermassa jenis lebih besar, yaitu 0,95 sampai 0,97 gram per mililiter dan berbentuk kristalin. Nah, kandungan kristalinitasnya yaitu 90% serta memiliki titik leleh di atas 127 derajat Celcius. Di beberapa macam high density polyethylene ini sekitar 135 derajat. Bentuk bahannya itu berupa butiran, memiliki sifat umum antara lain daya tahan kimia sangat baik, ketahanan mekanikal yang rendah, daya tahan kelembaban uap yang tangguh. Dan untuk polipropilen merupakan pilihan bahan plastik terbaik dan paling aman, tentunya untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, tutup botol, cup plastik, mainan anak, botol minuman, dan yang terpenting, pembuatan botol minum untuk bayi. Karena memiliki bahan berbentuk butiran dengan sifat antara lain tanpa bau, tanpa warna, tahan panas, keras permukaan yang sangat baik, sangat tahan kimia dan sifat elektrikal yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kayu sengon itu sendiri, atau dengan nama latin Velcataria molucana. Berdasarkan catatan sejarah, sengon merupakan spesies asli dari kepulauan sebelah timur Indonesia, yakni sekitaran Maluku dan Irian Jaya. Baru pada tahun 1870-an, tanaman ini menyebar ke seluruh Asia Tenggara, mulai dari Myanmar sampai Filipina. Pada tahun 1871, tanaman sengon dimasukkan ke dalam kebun raya Bogor, kemudian disebarkan ke seluruh daerah di Indonesia. Kayu sengon tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, di tanah-tanah yang kering maupun lembab atau agak asin. Pada tempat yang tidak digenangi air di atas tanah berpasir atau tanah liat. Di Jawa kadang-kadang ditanam di ladang atau sebagai pohon pelindung perkebunan. Sengon adalah jenis tanaman tropis sehingga untuk tumbuhnya memerlukan suhu sekitar 18 sampai 27 derajat Celcius. Merupakan tumbuhan yang dapat tinggi 40 meter dengan panjang batang bebas cabang 10 sampai 30 meter. Diameter sampai 80 cm, sengon dapat tumbuh pada tanah yang tidak subur, tanah kering maupun agak becek dan agak asin. Jenis ini menghendaki iklim basah sampai agak kering pada dataran rendah hingga ke pegunungan sampai ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Karakteristik kayu. Menyatakan bahwa kayu sengon merupakan tumbuhan dengan kulit luar berwarna putih atau kelabu dan tidak berbanir. Kayu teras hampir berwarna putih atau coklat muda. Warna kayu gubal umumnya, tidak berbeda dengan kayu terasnya. Tekstur dari kayu ini yaitu agak kasar dan merata dengan arah serat lurus, bergelombang lebar atau terpadu. Kayu yang masih segar berbau petai yang lambat laun menghilang jika kayunya menjadi kering. Jenis kayu ini mempunyai kerapatan
0,33 gram per cm kubik dan punya kelas awet yaitu antara 4 sampai 5 dan kelas kuat 4 sampai 5 pula. Sedangkan besarnya penyusutan sampai kering tanur yaitu 22,5% pada bidang radial dan 5,2% pada bidang tangensial. Nilai kekuatan mekanis kayu siangon terdiri dari keteguhan lengkung sebesar 44,500 kg per cm persegi. Keteguhan patahnya yaitu sebesar 49,800 kg per cm persegi dan keteguhan tekan sejajar serat 283 kg per cm persegi. Kayu jenis ini banyak digunakan oleh penduduk Jawa Barat untuk bahan perumahan. Selain itu dapat juga dipakai untuk pembuatan peti, vinir, papan, semen wall, kayu, papan serat, papan partikel, korek api, dan kayu bakar. Oke, untuk metode penelitian. Kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu adalah waktu dan tempat penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan selama 4 bulan. Terdiri dari 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan baku, 2 bulan untuk pembuatan dan pengujian papan komposit plastik, dan 1 bulan untuk pengolahan data dan penyusunan skripsinya. Penelitian ini akan dilakukan dan bertempat di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Adapun alat dan bahan, yang pertama, sebagai filler yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari serbuk gergaji kayu siangon yang diayak. Sedangkan sebagai matriksnya digunakan limbah plastik polipropilen dari limbah gelas plastik air mineral yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan biji plastik polietilen yang dibeli dari pabrik PT Sumber Plastik Sidoarjo. Peralatan penyiapan bahan baku, adapun ayakan, terpal, karung, plastik, oven, neraca, penimbang, ember, dan gunting. Peralatan pembuatan papan komposit dengan ukuran 32 cm x 32 dikali 0,6 cm. Stik pembatas, aluminium foil, mesin pres, simple cam, dan gergaji bundar. Adapun peralatan pengujian sifat fisika dan mekanika antara lain oven, desikator, bak rendaman, universal testing machine, dan neraca penimbang dan kaliper. Oke, untuk persiapan bahan bakunya tentu serbuk kayu siangon ya. Serbuk kayu siangon ini kita ayak dari hasil penggergajian menggunakan ayakan dengan ukuran 40 dan 50 mesh. Di mana serbuk yang dipakai adalah serbuk yang lolos dari ayakan berukuran 40 mesh dan tertahan di ayakan yang berukuran 30 mesh. Dan tertahan di ayakan yang berukuran 50 mesh. Tujuan serbuk diayak adalah untuk menghilangkan kotoran yang tersisa dan mendapatkan ukuran serbuk yang seragam. Lalu serbuk dijemur di ruangan terbuka dan langsung dibawa untuk dijemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan serbuk siangon dalam keadaan kering udara atau kadar air sekitar 10-14%. Kadar air serbuk ditentukan dengan cara menimbang berat serbuk sebelum dan sesudah di oven pada suhu 103 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 24 jam. Kadar air dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang jenis plastik yang kita pakai, yaitu polipropilen dari limbah plastik air mineral yang digunakan. Plastik gelas air minum mineral tersebut kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kemudian limbah plastik tersebut dicacah hingga ukuran limbah plastik tersebut menjadi kecil dengan ukuran 5 mm x 5 mm atau ukurannya relatif seragam. Kalau untuk polipropilen atau biji plastiknya,
kita datangkan dari pabrik pembuatan plastik dan siap untuk dipakai dalam bentuk butiran atau granul, di mana jenis polietilena yang dipakai yaitu LDPE atau Low Density Polyethylene. Pada tulisan ini, papan yang akan kita buat adalah papan plastik dari serbuk sengon dengan limbah plastik, gelas air mineral, dan papan plastik dari serbuk sengon dengan biji plastik dengan dimensi 32 cm x 30 cm x 0,6 cm. Papan plastik yang akan dibuat tentunya dengan rasio plastik dan serbuk kayunya 70% banding 30%. Di mana komposisi campuran plastik dapat dilihat pada tabel berikut. Perlakuan pertama, plastik 100%, plastik polipropilen 100%, lalu plastik polietilen 0%. Lalu selanjutnya perlakuan kedua, plastik polipropilen 75% dan plastik polietilen 25%. Perlakuan ketiga, 50% plastik polipropilen dan 50% plastik polietilen. Perlakuan keempat, 25% plastik polipropilen dan 75% plastik polietilen. Lalu perlakuan yang kelima, 0% plastik polipropilen dan 100% plastik polietilen. Nah, untuk kerapatan papan plastik yang diinginkan yaitu 0,7 gram per cm kubik. Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu papan plastik dapat dihitung dengan rumus berikut. Rasio serbuk dan plastiknya. Rasio plastiknya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu rasio plastik dengan 70% dengan serbuk sengon 30%. Kita ketahui bahwa panjang cetakan papan plastik 32 cm, lebar 30 cm, dan tebal cetakan 0,6 cm. Nah, untuk perhitungannya, volume papan plastiknya panjang kali lebar kali tinggi dengan hasil 614,4 cm kubik. Kerapatan papan yang diinginkan yaitu 0,7 gram per cm kubik dengan kadar air sebut sengon 13%. Berat papan plastiknya kita hitung dengan volume kali kerapatan, yaitu 614,4 cm kubik dikali 0,7 gram per cm kubik. Dapat hasil 430,08 gram. Oke, masuk ke tahap pencampuran. Setelah bahan baku ditimbang, lalu dilakukan pencampuran plastik terhadap serbuk sengon dengan cara membuat lapisan sebanyak 5 lapisan meliputi 3 bagian plastik dan 2 bagian serbuk secara manual. Diharapkan agar antara serbuk dan plastik dapat distribusi secara merata. Papan plastik akan dibuat dengan rasio plastiknya tentunya 70 banding 30% yang kemudian dikempa dengan suhu sebesar 180 derajat Celcius, lalu diberi tekanan sebesar 30 bar selama 20 menit. Pencetakan papan. Setelah melakukan proses pencampuran selesai, kemudian campuran dimasukkan ke dalam cetakan yang di bawahnya diberi alas penyekat serta aluminium foil dan diratakan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengempaan awal atau diberi tekanan awal. Cetakan dilepas setelah diberi tekanan awal. Sisi matnya diberi pengganjal besi setebal 0,6 cm dan bagian atasnya ditutup dengan plat penutup setelah dilapisi aluminium foil agar tidak melekat pada plat. Proses pengempaan. Cetakan yang berisi serbuk kayu dengan plastik yang telah berisi mat dimasukkan ke dalam mesin pres yang telah dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dan dilakukan pengempaan selama 20 menit dengan tekanan 30 bar. Lalu pencampuran plastik disesuaikan rasio pencampurannya. Oke, setelah dilakukan hal tersebut, lalu kita lakukan conditioning. Itu pengkondisian dari setelah proses pengempaan itu sendiri. Setelah dilakukan proses pengempaan,
Papan plastik kemudian dikondisikan pada suhu kamar dan di atasnya diberi pemberat selama 24 jam untuk menghindari terjadinya pelengkungan dan springback. Kemudian disimpan dalam suhu kamar selama kurang lebih 1 minggu. Pengkondisian bertujuan untuk menyeragamkan kadar air papan dan melepaskan tegangan sisa yang terdapat pada lembaran karena pengempresan. Di sini bentuk pemotongan dari papan plastik ini. Papan plastik dipotong menjadi contoh uji menggunakan gergaji bundar. Bentuk dan ukuran contoh uji mengikuti standar dari JIS. Sebelum pengujian, contoh uji dimasukkan ke dalam ruang konstan dengan suhu 20 kurang lebih 21 derajat Celcius dan kelembaban 65 kurang lebih 3% agar tercapai kadar air normal yang memenuhi syarat standar pengujian. Adapun ukuran-ukuran contoh uji disesuaikan dengan standar pengujian seperti yang bisa diperhatikan dalam gambar berikut. Dengan keterangan huruf A contoh uji MOE dan MOR-nya. Lalu yang B contoh uji penyerapan air dan pengembangan tebal. Yang C contoh uji kerapatan dan kadar air. Dan D contoh uji keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan. Nah, pembagian tadi dimaksudkan untuk pengujian seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, yang pertama pengujian sifat fisika kita lakukan pada papan plastik tersebut. Yang pertama pengujian sifat fisika yaitu kerapatannya dengan ukuran kita mengambil standar JIS ya. Ukuran yang digunakan untuk contoh uji kerapatan papan adalah 50 mm kali 50 mm kali tebal. Contoh uji diukur dimensinya, panjang, lebar, dan tebal dengan menggunakan kaliper, kemudian ditimbang beratnya. Kerapatan papan diukur pada kondisi normal. Kerapatan papan plastik dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Pn sama dengan Mn per Vn. Kerapatan normal papan. Lalu Vn yaitu volume normal contoh uji dan Mn yaitu massa normal contoh ujinya. Lalu yang kedua ada kadar air. Untuk menguji kadar air dengan ukuran yang sama. Pengujian kadar air dilakukan berdasarkan metode gravimetri. Ukuran kadar air diukur pada kondisi normal. Contoh uji ditimbang beratnya kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 103 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Lalu ditimbang sebagai berat akhir. Kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut. Mikron sama dengan Mn dikurang M0 dibagi M0 dikali 100%. Mikron yaitu kadar air normalnya dengan satuan ukuran persen. Mn yaitu berat normal awal contoh ujinya, lalu M0 yaitu berat akhir kering tandur contoh uji tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan tebal. Pengembangan tebal dengan ukuran sama juga dan juga dengan standar pengukuran JIS. Contoh uji diukur tebalnya. Selanjutnya contoh uji direndam dengan keadaan vertikal dengan menggunakan air selama kurang lebih 24 jam. Setelah diukur tebal. Setelah perendaman, contoh uji diangkat dan didiamkan terlebih dahulu untuk menghilangkan air pada permukaan contoh uji, kemudian diukur tebalnya. Pengembang tebal dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut. Seperti bisa dilihat pada rumus tersebut. Lalu yang keempat ada penyerapan airnya. Dengan ukuran yang sama dan juga standar pengujian yang sama. Contoh uji ditimbang beratnya kemudian direndam menggunakan air kurang lebih 24 jam dalam keadaan vertikal. Setelah perendaman contoh uji diangkat, didiamkan. Lalu untuk menghilangkan air pada permukaan contoh uji, kemudian ditimbang lagi beratnya. Jumlah air yang terresap dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Oke.
Selanjutnya yaitu pengujian sifat mekanika. Modulus elastisitas. Yang pertama kita bahas tentang modulus elastisitasnya dan keteguhan patah. Pengujian modulus elastisitasnya dilakukan bersama dengan pengujian keteguhan patah. Contoh uji keteguhan patah berukuran 200 mm x 50 mm. Dan dikali tebal. Pada kondisi normal, jarak penyangga 15 kali tebal papan plastik. Nilai modulus elastisitasnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. MOE delta F kali T kuadrat dibagi 4 kali delta F kali B kali A kuadrat dengan keterangan sebagai berikut. Lalu ada untuk pengujian sifat mekanikanya yaitu keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan. Nah, untuk ukuran contoh uji untuk pengujian keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan ini sesuai dengan standar JIS dan juga sama seperti yang sebelumnya yaitu 50 mm dikali 50 mm dikali tebal. Nilai IBS dapat dihitung menggunakan rumus berikut. IBS sama dengan Fmax dibagi A. Dengan keterangan yaitu IBS yaitu keteguhan tarik tegak lurus permukaan dengan Fmax beban maksimal atau N dengan A luas permukaan. Nah, pengolahan data. Kita akan membahas tentang pengolahan datanya, bagaimana hasil-hasil dari proses penelitian kita. Pengolahan data untuk penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan atau 5 kali ulangan. Perlakuan komposisi papan plastik campuran plastik limbah dan biji plastik PE dari serbuk kayu sengon sebagai berikut. Perbandingannya, yang pertama 100% plastik limbah banding 0% plastik murni. Lalu 75% plastik limbah, 25% plastik murni, 50% plastik limbah, lalu 50% plastik murni, 20% plastik limbah, 75% plastik murni, dan 0% plastik limbah, lalu 100% plastik murni. Adapun untuk lebih jelasnya tentu dalam memahami hasil berikut foto-foto atau gambar dari hasil penelitian ini. Dari pembahasan yang sudah kita jelaskan dari awal tadi, tentu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan rataan tertinggi pada perlakuan E. Pada perlakuan yang tertinggi yaitu pada perlakuan E. 0% plastik limbah atau polipropilen dan dibanding 100% polietilen yaitu 0,85 gram per meter. Kadar air rataan terendah pada perlakuan E yaitu 11,15%. Penyerapan air rataan terendah pada perlakuan E yaitu 13,87%. Pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E yaitu 2,67% dan IBS rataan tertinggi terdapat pada perlakuan E yaitu 0,271 Newton per milimeter. Komposisi campuran papan BPC atau papan plastik lebih baik adalah pada perlakuan C yaitu 50-50. Hasil analisa keragaman menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik PP dan plastik PE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, MOE, MOR, dan IBS-nya. Sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan BPC memenuhi standar SNI dan juga JIS, kecuali nilai MOE dan IBS, perlakuan A dan perlakuan B. Adapun saran-saran yang diharapkan yaitu disarankan rasio dalam pembuatan papan plastik pada penelitian ini menggunakan perlakuan C karena hasil yang didapatkan menunjukkan nilai terbaik, memenuhi standar yang diinginkan dan relatif lebih menghemat bahan baku yang digunakan. Lalu yang kedua, dalam pemilihan bahan baku tentunya
Terutama biji plastik yang dibeli dari pabrik harus dicari ukuran yang lebih kecil dan tipis, sehingga pada saat pembuatan papan plastik, penyebaran plastik PE lebih merata dan papan yang dihasilkan lebih baik. Lalu selanjutnya, dalam pembelian bahan baku terutama plastik dari plastik bekas air kemasan mineral harus dipilih yang bersih dari kotoran sehingga akan diperoleh kualitas plastik yang terbaik dan potongan plastik sekecil mungkin dan seragam. Selanjutnya, sebaiknya perlu diperhatikan dalam proses pencampuran percetakan serta pengkondisian untuk mendapatkan papan WPC yang terbaik. Nah, yang terakhir itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan penambahan suhu, besar tekanan dan waktu tekanan untuk menghasilkan kualitas papan WPC yang lebih baik. Oke, sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kelebihan yang ada pada presentasi saya kali ini. Semoga teman-teman memahaminya dan juga semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.